Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, ini akan ibu praktekkan cara mengarsip dengan sistem abjad yang sudah kalian fotokopi. Nah, jika kalian sudah membuat atau membagi surat ke dalam surat masuk dan surat keluar, dan kalian sudah membuat buku agenda masuk dan buku agenda keluar, maka sekarang kalian sudah siap untuk mengarsip ya anak-anak ya. Nah, ini sudah dipisahkan menjadi buku masuk dan buku keluar. Nah, ini buku agenda surat masuk, yang ini buku agenda surat keluar. Oke, jika kalian sudah menuliskan urut berdasarkan tanggalnya, jadi tanggal yang pertama diterima sampai tanggal yang terakhir, ini untuk surat masuk. Kemudian diisi juga untuk buku agenda surat keluar sama nomor urutnya, tanggal yang pertama sampai tanggal yang terakhir ya, sudah diisi semua sampai terakhir. Ini kodenya. Kemudian kalian mencetak daftar klasifikasinya seperti ini. Ini sudah saya share di grup, jadi kalian bisa, sudah saya share di Edmodo, kalian bisa tinggal cetak. Ini adalah daftar klasifikasi abjadnya. Kalian harus tahu kode, indeks, dan caption. Caption ini kepanjangan dari indeksnya ya. Oke, sudah semuanya. Jika sudah, maka kumpulkan jadi satu surat masuk dan surat keluar. Kemudian kalian membuat guide-nya. Guide-nya ini adalah kode indeksnya yang kalian buat dari daftar klasifikasi tadi. Oke, ini kalian buat sendiri, kalian print sendiri, kemudian dipotong-potong ya. Ini dari kodenya, kode ini kalian buatkan seperti ini. Ini kalau sudah kalian potong-potong, sudah terpisah, maka nanti akan menjadi seperti ini satuan ya. Ini untuk kita tempel, atau kalau tidak bisa mencetak, kalian bisa beli tabel seperti ini. Tabel ini harganya 5 ribuan ya. Nah, ini satuannya bisa kalian ambil. Nah, ini tinggal menuliskan di sini kemudian ditempel. Misalnya huruf A, kalian tulis di pojok sini. Nah, ini bisa kalian ambil ya. Ini nanti lengket anak-anak. Nah, ini lengket kalau kita tempelkan. Nah, seperti ini. Tapi paling enak kita cetak sendiri. Kita potong-potong untuk kita tempelkan pada guide. Ya, ini buku agenda masuk, buku agenda keluar, suratnya sudah kalian pisah. Jangan lupa dicetak daftar klasifikasinya. Oke anak, saya lanjutkan lagi. Sudah kalian tadi membuat guide seperti ini, kemudian kalian sudah potong-potong. Sekarang sediakan sekat, kertas sekat ya anak-anak. Kertas sekat ini sejumlah hurufnya yang ada di daftar klasifikasi, karena ada 7 kode, tapi ada 1, 2, 3, 4, 5 huruf yang mengawali. Jadi kalian potong-potong tadi guide-nya ya, seperti ini huruf B, kemudian BI kodenya, karena sama-sama B, kode BU, G, GR, L, LE, P, PES, dan SU kalian tempel. Menempelnya harus lurus seperti ini, lurus ya. Ini lurus, red ke bawah kalian luruskan. Kalau sudah semua, berarti kita membutuhkan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kertas HVS warna sebagai sekat untuk ditempeli guide ya. Kalau sudah, kita tinggal memasukkan suratnya sesuai dengan kodenya. Jadi sini B, BI, kita cari suratnya, surat masuk ya Nana. Oh ya, sebelumnya kalian harus memotong lembar disposisi
kemudian ditempel pada surat yang masuk dan mengisi semua yang ada di lembar disposisi. Ini kop surat judulnya, ini indeksnya, ini kalian bisa centang termasuk rahasia penting atau biasa, kodenya kalian masukkan, tanggal penyelesaian, tanggal dan nomor surat, asal surat, isi ringkasan, instruksi, lanjutkan, diteruskan kepada, dan sebagainya. Ini seperti waktu kalian praktik surat masuk dan keluar sistem agenda atau sistem kartu kendali. Oke, sekarang kita tinggal memasukkan. Ini tadi kodenya salah ya, ini L, N, L, tipe LE. Kita tinggal memilih sekarang B, BI, BI yang kedua. B nya ada dua, BIPE dan BISA. Jadi BISA lebih dulu, kemudian BIPE kita masukkan di BI di setelah BI. Dari surat masuk ke sini anak-anak, M, B1, B2. Oke, kemudian BU, di belakang BU kita masukkan surat yang kodenya seperti ini ya, M, B, BU. M untuk surat masuk, BU, kemudian G, GR ya, GR surat masuk untuk GR. Di belakang GR kita masukkan suratnya ya, di belakang GR ini kita masukkan suratnya. Kemudian L, LE, kita cari surat yang L, LE tadi, ini LE ya, kita masukkan ke belakangnya L. Jadi belakangnya L, LE, suratnya masuk LE ya. Ya, kemudian PPE, surat masuk, PE kodenya kita masukkan di belakang PE. Dan yang terakhir MSU, SU ya, MSU masuk di belakangnya gaet SU, SU ya, SSU, suratnya masuk ke sini. Oke. Sudah selesai. Begitu pula untuk surat keluar. Surat keluar kalian juga memasukkan. Yang pertama sebelumnya adalah buku agenda surat keluarnya, kemudian kalian susun gaetnya ya. Gaetnya ini sesuai sekatnya, jadi gaet menempel di sekat. Sekatnya sesuai dengan kebutuhan abjadnya ya. Kalau abjadnya tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi kalian sediakan 14 kertas HVS warna sebagai sekat untuk ditempeli gaetnya ya anak-anak. Jadi ini kalian tempelkan masing-masing satu kertas, satu gaet. Jadi ada 14 gaet untuk surat keluar. Sudah kalian tempelkan di sekatnya, kemudian satukan jadi satu, sama ya. Kode A untuk surat AG kalian masukkan ke dalamnya. Ini suratnya, kodenya sudah kalian tulis di pojok. Keluar AAG kalian masukkan di dalamnya sekat AG ya. Nah semua sampai surat yang kodenya WWA. Ini selesai, dimasukkan semua jadi satu. Oke, urutannya surat masuk dulu, kemudian surat keluar. Jadi surat masuk tadi sudah kalian masukkan ke dalam sekat-sekat yang ada gaetnya. Ini surat masuk, ini depannya buku agenda surat masuk. Jadi satu di surat masuk, buku agenda surat keluar, suratnya sudah masuk ke dalam folder gaetnya masing-masing ya. Susunannya surat keluar, surat masuk, kemudian depannya jangan lupa diberi daftar klasifikasinya ya. Di atasnya daftar klasifikasi. Kemudian kalian tinggal memasukkan ke dalam map Snell Hector. Nah ini
kebetulan sudah dicetakkan sekat untuk surat masuknya, kemudian sekat untuk surat keluarnya, di depannya buku agenda ya, surat masuk, surat keluar, kemudian daftar klasifikasi ya. Kemudian ini kalian bisa menuliskan nama, nomor kelas, ini sudah dikerjakan oleh kakak kelas kalian, nama, nomor kelas di atas sendiri. Sudah, jadikan satu semuanya. Nah, yang perlu diingat anak-anak untuk mengarsip ya, ini usahakan rapi dan lurus. Jadi kertasnya ini kalian digedur-gedur seperti ini ya, supaya kertasnya lurus kanan dan kiri. Ini tujuannya biar rapi dan lurus. Semua ya sudah seperti ini. Jangan lupa pada saat kalian menempelkan guide-nya ini juga harus rapi dan lurus ya. Jika sudah rapi dan lurus, maka sudah kalian tinggal memasukkan ke dalam map Snell Hector. Jangan lupa di perforator dulu, diplong dulu ya anak-anak, ini untuk dimasukkan ke dalam map Snell Hector, map yang ada penjepit di tengahnya ya. Nah, ini kalian buka dulu map Snell Hector-nya. Oke, kalian tinggal memasukkan sesuai ke lubangnya. Jangan lupa pada saat kalian plong dengan perforator ya anak-anak, ini caranya kalian lipat dulu ujung-ujungnya, tengahnya dijepit sedikit saja sebagai tanda, baru kalian masukkan ke dalam perforator. Nanti tandanya ini lurus dengan tanda segitiga yang ada di perforator ya. Ini ada tanda segitiga. Nah, ini luruskan dengan sekatnya tadi biar lurus, baru kalian plong ya. Segitiganya lurus, baru kalian plong. Nah, ini setelah itu baru kalian masukkan ke dalam map Snell Hector. Seperti ini kita masukkan semuanya. Snell Hector, kalian kunci sama pengaitnya, masukkan semua. Ya, seperti ini ya, nanti hasilnya akan seperti ini anak-anak. Nah, anak-anak sebagai catatan ya, pada saat kalian mengarsip berkas guide-nya ini, usahakan masuk ke dalam semua sampul, jadi dia tertutup oleh sampul plastiknya. Nah, ini guide jangan sampai keluar melebihi sampul seperti ini. Kalau dia mau keluar melebihi sampul, maka akan cepat rusak anak-anak, nanti cenderung terlipat dan sebagainya. Jadi ini usahakan ada di dalam nih map Snell Hector semua guide-nya. Nah, kalau seperti ini kan rapi. Jika sudah rapi, sudah selesai, siap untuk dimasukkan ke dalam laci atau almari. Oke anak-anak, sebagai catatan ya, Bu, saya melihat di channel YouTube itu ada yang memisahkan surat masuk dan surat keluar sendiri-sendiri guide-nya seperti ini ya. Ini kita lihat soalnya anak-anak ya. Soal yang ada di UKK yang kita kerjakan ini kebetulan buku agendanya dibagi menjadi dua.
buku agenda surat masuk dan surat keluar. Maka pada saat kalian mengarsip dengan sistem agenda ini, bisa kalian pisahkan anak-anak yang masuk sendiri, abjadnya yang keluar sendiri. Seperti kalau kalian melihat kamus ya, itu kan ada yang di depan bahasa Indonesia, yang di belakang bahasa Inggris. Nah ini kita pisahkan, yang di depan surat masuk, yang di bawah surat keluar. Boleh, karena di permintaan soal juga meminta kalian memisahkan buku agenda masuk dan buku agenda keluarnya anak-anak. Jadi bentuk seperti ini boleh pada saat kalian mengarsip dengan sistem abjad. Ada lagi yang seperti ini. Nah, contoh yang seperti ini anak-anak, ini surat masuk dan surat keluarnya berdampingan. Coba kalian lihat di sini abjadnya B sampai W ya. Ini hanya ada satu saja, warnanya juga hanya ada dua, karena di sini kalian mengarsip sistem abjadnya dengan memakai buku agenda tunggal. Jadi surat masuk dan surat keluar di buku agendanya itu juga berdampingan ya. Kalau kalian lihat buku agendanya di sini, kalau di sini diminta pada soal PT Mitra Bangun Pagi ini anak-anak, oke, buku agendanya yang diminta adalah buku agenda berpasangan. Nah, jadi di sini buku agenda, buku agenda tunggal ya anak-anak. Jadi surat masuk dan surat keluarnya ini berdampingan dan dilihat pada tanggalnya. Jadi pada tanggal 4 Februari ini ada surat keluar, langsung ditulis di buku agenda surat keluarnya. Kemudian tanggal 6 ternyata ada surat masuk, kalian tulis surat masuknya. Begitu seterusnya sampai tanggal 30 buku agendanya ini tunggal, jadi surat masuk dan surat keluar berdampingan. Nah, kalau seperti ini nanti anak-anak abjadnya juga berdampingan. Nah, ini sudah kalian indeks semuanya jadi satu, kita tinggal mengurutkan huruf yang lebih awal sebagai indeks pertama. Maka muncullah di sini ya. Ini muncul huruf yang pertama adalah B, maka surat masuk dan surat keluar yang indeksnya berawalan dengan B kita masukkan lebih dahulu sampai huruf W ya. W ini WA ya. WI ya. Jadi ini kalau bentuk seperti ini kita lihat soalnya. Jadi kalau soal semacam ini, soal kita mengarsip dengan sistem abjad, tapi pada soal disediakan buku agenda tunggal. Jadi di sini nanti surat masuk dan surat keluarnya berpasangan ya. Maka nanti yang muncul di hasil arsip kalian hanya satu abjad untuk semua surat masuk dan surat keluar. Jadi abjadnya dari A sampai Z itu nanti anak-anak kalian jadikan satu berdampingan, baik itu surat masuk dengan surat keluar sesuai dengan buku agenda yang sudah kalian buat. Nah, kalau metode yang kita kerjakan sekarang ini karena diminta buku agendanya, buku agenda surat masuk dan surat keluar sendiri-sendiri ya. Jadi nanti bisa muncul seperti ini. Di sini abjad B ada, di sini ada abjad B lagi. Iya, karena di sini kalian pisahkan surat masuk dan surat keluar. Jadi tidak berdampingan anak-anak. Surat masuk sendiri di depan, baru surat keluar di belakang. Jangan lupa anak-anak pada saat kalian mengerjakan, kalian biasakan membaca soal. Karena soal yang diminta untuk mengerjakan di sini kalian harus menyertakan daftar klasifikasi, maka kalian juga harus membuat daftar klasifikasi seperti ini. Nah, ini daftar klasifikasi sesuai abjad. Ya, oke. Setelah kalian membuat daftar klasifikasi, kalian mengerjakan buku agenda surat masuk, kemudian kalian jadikan satu ke dalam guide dan foldernya surat masuk. Kalian lanjutkan lagi surat keluar, buku agenda surat keluar, kemudian kalian masukkan lagi satu persatu ya sampai selesai. Nah, ini bentuk soal yang kalian kerjakan sekarang. Sedangkan ini soal yang kita kerjakan pada saat UKK tahun kemarin yang diminta surat buku agendanya tunggal. Jadi di sini ada surat masuk dan keluar jadi satu, hasilnya nanti seperti ini anak-anak. Oke, saya harap kalian